Nanti kita membutuhkan bangunan kebersamaan, kekeluargaan, membuat sistem kehidupan komunitas sosial di kehidupan di komunitas kita awalnya di komunitas ini untuk dapat dipancarkan itu tidak hanya satu kurun waktu, tidak hanya satu generasi gitu loh. Kenapa kita tata seperti ini? Banyaknya UPT, banyaknya pekerjaan atau UPT unit pelaksana unit pelaksana teknis ini banyak. Hitungannya kan banyak banget gitu. Ini kita buat terpusat dengan sistem terpusat beragam dan terpadu. Umpamanya ada perikanan, peternakan dan seterusnya. Perikanan sebagai contoh. Kita kan ada istilah persaingan sehat. Persaingan kita ada yang sehat. Persaingan sehat itu kolaborasi. Memang bisa jadi hasilnya setiap person berbeda, iya. Tapi sistemnya kan tetap dapat disatukan sebagai sistem bersama. Apalagi di jero satu komplek di kene. Pengalaman kita, mungkin kamu nggak sejeli saya jeli sitok sejak zaman Mbah Kyai Kus Bapak. Piye yang terjadi? Ada apa? Dulu koperasi nggak pernah jalan dan seterusnya dan sebagainya, banyak banget dulu diceritakan begitu. Makanya pada saat ini ada yang pomone gawe kolam diwi-diwi, golek ngedoli diwi-diwi. Itu saat ini bisa jadi untuk mendukung, kalau kita ngomong support dan mendukung pondok, bagus. Tapi generasi berikutnya bar. Itu yang nggak pernah kalian pikir. Generasi berikutnya itu terjadi persaingan. Itu yang nggak pernah terpikir. Makanya banyak komunitas itu hanya berlangsung satu generasi, dua generasi. Kukut. Itu banyak banget. Makanya kenapa sistem kolam kita jadikan pola terpusat beragam terpadu. Ya bisa jadi ada yang mampu mengelola 5 kolam, ada yang mampu mengelola 100 kolam. Ada yang bisa membuat biting tusuk sate, itu adalah 100 tusuk dalam 1 jam, tapi ada yang mampu 1000 jam. Ya kinerja tetap berbeda kan begitu. Tapi sistemnya kan nggak saling mematikan, itu seperti apa? Tapi terjadi barengan itu bagaimana? Kita memahaminya itu hanya alat, bukan untuk menumpuk harta benda, bukan untuk itu. Maka sistem dapat kita bangun. Ya. Kalau sekarang ini kita direaksi saja nggak dilakukan, hanya sekedar direk, apalagi nyungguyung, apalagi bela, hanya sesuai tugas jobnya saja. Ini kan butuh kita peta. Sedina di rata-rata hanya kerja atau katakanlah aktivitasnya 1 jam, 2 jam. Upama lah itu yang upamanya kan begitu. Kan banyak yang mubazir itu koncone setan. Ini kan makanya kita mengevaluasi satu persatu. Memang Pak Irawan saya minta untuk itu saya yang utus. Tegas saja. Ini nanti saya sendiri yang akan turun. Contoh, ini kan kasihan terhadap polat nanti kan kasihan.
Tapi bukan berarti kemudian kamu nek engko direkom untuk dicoba kemudian berarti diusir sekomprot, enggak, itu enggak gitu. Ini berkaitan dengan hanya masalah duniawi gitu ya. Yus gampangan ini loh, ben gak nyepeti. Ben gak nyepeti di pondok, ben gak nyepeti, ben gak ngregeti. Kita di pondok tapi gak tahu salat, kita di pondok tapi gak ada respon gitu. Terus apa ndek kene iki? Bong aku arep mulai gaji, aku ya ora iso gaji kowe, aku blas gak iso gaji kowe ta. Jadi tak suwen iki lah. Kamu gak digaji blas sama bapak. Kamu pokoknya ya nderek apa yang dapat kamu lakukan, digaji ora, diparingi mak bapak ya ndak kan gitu kan. Ya sebenarnya maklum sih wong ora digaji juga enggak dikasih sembako. Terus kontenanan kongendian begitu ya sebenarnya sih wajar. Makanya saya tetap syukur luar biasa. Jadi pada sekitar identifikasi iki enek sing ngrungokne kon coba ya, engko dikira gak digaji tenan ya. Tapi enggak apa-apa, terserah lah, nek prasangka kan enggak masalah. Ya memang bukan gaji kok istilah kita kan. Ini kan gaji. Seksi kan gitu. Seksi ya sak eneke. Sak eneke. Tapi nek dihitung karo pondok yang lain jauh loh kamu di atas mereka loh. Jauh. Aduh. We hitungan maem sedina piro? Niki sedina ping 3 we lawuh juga dhewe sego sak warekmu. Ngono sayur sak karepmu. Wen juga iwak ya sak karepmu gitu. Normal wae sedina ki 900 sesasi 900 iso luwih lho. Kan kita contoh begitu. Orang sak keluarga ya sak keluarga, sendiri ya sendiri. Apa makan gitu. Tapi ini bukan berarti ngeluh itu enggak. Sama ceritakan kok mbok kira aku ngeluh. Enggak. Enggak. Saya cuma mensupport supaya ada motivasi gitu. Sehingga kan saya akan ngomong tim koordinator kalau ada anggotanya sang kesulitan butuh sangat karena sangat membutuhkan urgen sakit umpamanya begitu, walaupun di kita sudah ada klinik obat juga kita siapkan dari kita semua. Kemudian BPJS juga kita siapkan. Dan pada saat butuh anak sepatu itu koordinator kan matur untuk beli nek memang gak iso beli kan begitu. Walaupun logikanya mungkin bisa jadi sudah bisa, tapi itu nggak apa-apa kalau memang membutuhkan itu. Bener loh ini bukan apa-apa. Aku kayak cerita gerbang ya, tukangnya ya. Nah ini kan contoh-contoh ini contoh-contoh. Saat perilaku kolektif ini sudah menjadi branding, sehingga perilaku kolektif ini menjadi pancaran. Kita bukan mencari citra, tapi citra itu akan terbangun dan terbentuk. Tapi niatan kita adalah nderek dawuh guru.
ribuan tahun al-haq min rabbik ini tenggelam, tidak terbuka sama sekali dan tidak pernah dibuka. Karena dalam kejaran hebat, hampir semua rantai silsilah sambung kait mengikat gula wentah itu hampir semuanya dibunuh, dikejar. Kenapa sampai di Indonesia itu? Karena posisinya kan dikejar hebat. Setelah Nabi Muhammad, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain kan terus dikejar hebat. Ke timur, ke timur, ke timur, ke timur, ke timur. Hampir semuanya terbunuh. Saat Allah kehendaki al-haq ditampakkan hakikat sebagai barometer kehidupan nantinya dalam tatanan baldatun thayyibatun warabun ghafur toto titik tetap karto toto raharjo, sehingga hidup bukan dalam standar ragawi jasad material dunia, maka yang namanya kepentingan, yang namanya kelompok golongan itu hilang. Karena memang tujuan kita bukan masalah lahir untuk lahir, jasad untuk jasad. Baru adil akan dapat terwujud tercipta. Itu yang jika dibuka Garuda satu persatu akan seperti itu. Ideologinya sudah disiapkan, akan tetapi karena pelakunya dihilangkan, disembunyikan, dipingit. Tapi makna piningit itu kan maknanya kan ilmu yang tersembunyi di dalam hati tentang dia gitu ya. Saat sebutan Pomosda, jika seluruh santrinya, ini contoh karakternya, kebersamaan, kekeluargaan, kepedulian, pinter ngalah, kreatif, inovasi, aksi, maka ini menjadi brand personal. Bagaimana personal brand, personal identitas personal itu adalah merupakan identitas ilahiyah. Maka saat disebut Pomosda menjadi sesuatu yang memiliki nilai, tapi bukan untuk berbangga-bangga, untuk membangun sistem. Tapi kalau kamu berbicara untuk kepentingan kamu sendiri, sering metu, sering rono, tapi belas gak ngangkat identitas diri kamu. Karena malu, karena isin, karena gak penak. Itu tur kebangetan, mereka belas gak dikenali. Upamanya kan begitu. Lah ini kan sudah bukan saatnya lagi. Walaupun tetap dengan hati-hati, tetap. Ini sudah saatnya. Kapan perjuangannya? Tekad tujuan kita adalah keselamatan. Saya kira begitu yang ingin saya sampaikan kepada kita sambil dengan kenang-kenang menjelang akad pahing, ya, bahwa kesadaran ini kita bangun, kemudian nanti sistem administrasinya, manajemennya, sistem keuangannya bagaimana. Kalau kamu gunakan fa'in tanazatum syai'in fardullah wa rasul, itu gunakan gitu. Berlaku guru murid itu musyawarah, komunikasi jika terjadi benturan, jika enggak ketemu, kalau bisa komunikasi. Jika terpaksa enggak ketemu, kembalikan kepada Allah dan utusannya. Kan gitu taruhnya, kan jelas banget ayatnya. Seperti apa sikap itu. Jangan ngingu, jangan sampai terjadi kemudian umpamanya antara PT terus kemudian pecah, gak gelem bertemu, sing nganggo pegel, apa meneh untuk omong-omongan atau untuk pembicaraan. Waduh, jangan. Untuk segera matur saja, kembalikan permasalahan itu pada porsinya.
Kalau positioning ini jelas terjadi yang namanya retak, res itu enggak terjadi seharusnya. Jika positioning itu adalah identitasnya jelas, diketahui. Menjadi cikal yang tidak baik pada saat kita sudah ada res-res. Itu saat terusnya wangil bangun bebarengan, itu butuh energi, kemampuan rasional untuk dapat memaklumi perbedaan sebagai keberagaman. Ini harus disatukan. Jika ada yang tidak nyatu, koordinator tanggung jawab menyatukan, wajib kita onek tak wajib nih gitu. Koordinator wajib menyatukan. Jika tidak disatukan, kalau kesulitan ya matur begitu kan. Ojo diumbar. Roro aku tahu wis, Roro sama mengetahuinya wis tukaran pemakan begitu. Jangan terjadi begitu. Maka saya katakan wajib di kondisi saat ini. Jadi kita menghindari perilaku iri, dengki, ras-ras, merasa lebih, merasa nggak bisa diatur dan seterusnya, tertuduh, terfitnah, itu kan menjadi ras-ras dan seterusnya. Ini hal-hal yang butuh diantisipasi oleh kita semua dalam kehidupan jalah wazzaqal batil saat ini. Maka ketika saya mengumpamakan tadi itu, kalau nanti hasil evaluasinya ternyata di samping memang efisiensi, apalagi ketambahan ada perilaku-perilaku yang tampak tidak menunjukkan kesungguhan, ya berarti kita akan melakukan sikap tegas. Apa saya tiba-tiba enggak tuh, saya sudah sering banget mengungkap begini, sudah sangat sering. Sudah sangat sering. Dan saya kira kita butuh kesungguhan dalam satu perilaku. Ayo kita bangun bebarengan kebersamaan kewargaan, semoga mendapatkan bere-beran berkah pangestu Guru Wasito. Kita membutuhkan daya daya resiliensi. Daya resiliensi itu adalah bangunan mental yang kuat, ketangguhan mental untuk melakukan sesuatu secara tekun, konsisten, amanah, istiqomah. Itu yang diperlukan setiap perusahaan. Kalau kita ngomong perusahaan, itu adalah disebut dengan daya resiliensi, ketangguhan mental untuk berada di komitmen. Orang yang nggak bisa komitmen itu nggak bisa dipegang. Itu sangat sulit. Kalau di tempat yang lain biasanya sudah dibuang kan gitu, kan begitu. Pada saat nggak bisa komitmen. Sekali lagi, jadilah manusia yang dapat berjuang, jangan menjadi manusia yang selalu diperjuangkan. Segera begitu, semoga mendapatkan beri-beri yang berkah Pangestu Guru Wasito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.